Syukur kepada Allah untuk puji-pujian dan terima kasih atas doanya. Kita akan melanjutkan buku Daniel dan terakhir kali kita belajar bagaimana Daniel mendapatkan wahyu 70 minggu dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kedua tentang 70 minggu dan kita mungkin akan melakukan pelajaran lagi tentang 70 minggu. Jadi hari ini kita akan memulai untuk berpikir tentang apa arti dan apa wahyu dari hal tersebut. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca secara bertanggapan. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya baca ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk menyiapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi, padahal tidak salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan itu telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini adalah firman Allah. Amin. Jadi mari kita lihat isi secara dari ayat ini secara langsung. Apa yang akan terjadi selama 70 minggu? Apa konten dari 70 minggu yang akan terjadi? Kita sedang mempelajari pendahuluannya sebelumnya. 70 minggu itu bukan hanya tentang masa depan yang berlangsung secara langsung bagi orang Israel pada saat itu atau pada Daniel, tapi Allah memberikan wahyu tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dari akhir yang kita nantikan juga saat ini. Jadi ini juga sangat berhubungan dan sangat penting bagi kita. Dan saya telah berbagi dengan kalian sedikit. Ada banyak hubungan antara 70 minggu dan wahyu. Jadi mari kita lihat ayat 24, apa yang terjadi? Ini berbicara 6 hal. Jadi mari kita pikirkan hal ini. Diambil dari ayat ini. Yang pertama, melenyapkan kefasikan. Melenyapkan dalam bahasa Ibrani juga artinya menahan atau menghentikan. Kefasikan akan berhenti, akan lenyap. Orang-orang tidak akan bisa melakukan kefasikan lagi. Ditahan, artinya diikat. Jadi mereka tidak bisa melakukan kefasikan lagi. Tidak akan ada lagi. Jadi ia akan menghentikan kefasikan itu. Akan mengakhiri dosa, artinya mengunci. Jadi sama seperti kamu menaruh makanan kamu di satu botol, lalu kamu tutup. Jadi tidak ada yang bisa keluar. Jadi sama seperti itu, dosa itu akan ditutup. Akan ada akhir dari dosa itu. Pujian kepada Allah, semoga hari itu datang di mana saya tidak akan melakukan kefasikan lagi. Dosa saya tidak bisa terjadi lagi. Dosa tidak bisa hidup lagi, ya kan? Lalu ia akan menghapuskan kesalahan. Artinya menutup semua kesalahan kita. Hari itu akan tiba di mana penghapusan akan dilengkapi. Tentu saja Yesus melengkapinya melalui salib, tapi kita menunggu
pada akhirnya ketika kefasikan, dosa dan kesalahan kita juga berakhir. Lalu ia akan mendatangkan keadilan yang kekal. Kita belajar tentang firman kebenaran di hari Minggu melalui buku Ibrani kan. Ini sangat penting karena pada akhirnya itu berhubungan dengan membawa kebenaran dia. Lalu ia akan menggenapkan penglihatan dan nabi. Artinya semua penglihatan nubuat yang ada di Alkitab, apa yang dikatakan oleh Allah akan digenapi. Dan sekarang kebanyakan dari apa yang Allah katakan sudah digenapi. Jadi apa yang kita tunggu? Ya hanya akhirnya. Hanya tentang akhir zaman. Jadi semuanya akan digenapi. Dan ia akan mengurapi yang maha kudus. Atau yang paling kudus. Maha kudus. Dari sudut pandang kita itu adalah kedatangan terakhir. Atau kembalinya Allah. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita pikirkan apa perbedaan antara kefasikan, dosa, dan kesalahan. Kelihatannya sama aja kan? Semuanya dosa, kefasikan, kesalahan. Kita selalu sering menggunakan itu. Bisa dibolak-balikan tanpa pikirkan lebih lanjut. Tapi mari kita pikirkan. Apakah perbedaan yang kita bisa lihat di sini? Dosa dalam bahasa Ibrani adalah kata artinya meleset dari sasaran. Meleset dari target. Ini bisa merujuk pada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah atau seseorang. Keluaran pasal 10. Melakukan hal yang bertentangan dengan yang benar. Itu adalah dosa. Dan apa yang benar? Allah adalah benar. Jadi melakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah pikirkan sebagai kebenaran. Meleset dari sasaran. Dari salah paham, atau tidak taat, atau tidak melakukannya. Meleset dari sasaran ketika Allah berkata, ini adalah yang benar. Dan tidak melakukan sesuatu yang kamu tahu sebagai benar. Kefasikan, pesha, berartinya melakukan dosa lancang, memilih untuk tidak taat dengan sengaja. Jadi ada perbedaan. Dosa, kamu mungkin mencoba mengarahkan ke arah yang sasaran yang benar, tapi kamu gagal karena kamu gak bisa. Kamu tidak memiliki kemampuan. Tapi untuk melakukan kefasikan, artinya kamu tahu kalau ini dosa, tapi kamu masih melakukannya. Jadi itu kefasikan pelanggaran yang sengaja. Lalu kesalahan, avon, mengacu pada pilihan yang direncanakan sebelumnya atau melakukan kejahatan berarti terus melakukannya tanpa pertobatan. Jadi merusak apa yang baik, lebih ada tujuan di sini mengetahui kalau ini salah, kamu lanjut terus-menerus melakukannya. Jadi hal ini memiliki akar yang lebih dalam. Tapi berita baik dari Wahyu 70 minggu, semua ini akan berhenti. Amin. Dan jangan bohong pada saya, kamu dan saya, kita tahu kalau kita punya 3 hal ini. Dosa, kefasikan, dan kesalahan. Dan Ayub melalui kesulitan dan dia menyadarinya. Begitu juga dengan Raja Daud. Itu ada berakar dari diri saya. Saya lahir dengan ini. Dan kamu tahu siapa yang diberkati? Mereka yang menyadari kalau kita adalah orang yang berdosa. Kalau kita adalah pendosa. Kita adalah orang yang penuh dengan kefasikan. Dan kita melakukan penuh kesalahan dan kita bertobat. Dan kita berdoa ketika Allah menghentikan dan mengunci semua kefasikan, kesalahan, dan dosa kita. Amin. Dan sekarang kita pikirkan jangka waktu
dari 70 minggu, Wahyu 70 minggu ini. Jadi kamu harus dikatakan, maka ketahuilah, pahamilah dari saat firman itu keluar. Keluar apa? Itu ada titik awal ketika perintah itu keluar untuk membangun kembali Yerusalem sampai kedatangan seorang yang durapi datang, itu adalah 7 minggu dan 62 minggu. Jadi totalnya 69 minggu. 69 minggu akan lewat. Jadi ketika firman itu keluar sampai kedatangan Mesias, jadi kadang dibilang Mesias, kadang bilang diurapi, itu ada 69 minggu. Lalu setelah 7 minggu, lalu 62 minggu, totalnya 69 minggu. Setelah semuanya itu terjadi, maka yang Mesiasnya akan diurap, disingkirkan, dan tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu sampai raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, sampai pada akhir zaman ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi mari kita lihat yang ada di layar sekarang. 7 minggu dan 62 minggu. Itu dimulai dengan perintah atau firman untuk memulihkan Yerusalem. Lalu yang diurapi, Mesias akan datang. Lalu ia akan disingkirkan. Jadi itu akhir dari periode 62 minggu. Lalu ada jedanya. Lalu ada 1 minggu terakhir. Mari kita lihat di sini, ayat 27. Ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota, tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Lalu ada jangka waktunya. Lalu setelah itu raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi 1 minggu terakhir akan ada perang, akan ada pemusnahan, dan kita nggak tahu itu berapa lama. Tapi 1 minggu terakhir itu akan dimulai dengan perjanjian. Ia akan datang dan membuat perjanjian. Lalu dikatakan pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi tengah minggu itu, pertengahan masa itu, ia akan menghentikan sembelihan dan korban santapan. Jadi 1 masa itu dibagi 2. Setengah-setengah. Di tengah-tengah itu tidak akan ada lagi korban sembelihan dan korban santapan. Orang-orang tidak bisa lagi beribadah artinya. Jadi 1 minggu terakhir ini bisa dikatakan sebagai 1 minggu itu adalah 7 kan ya. 1 kali 7 artinya 7, bisa juga dianggap sebagai 7 tahun penganiayaan yang bisa dibagi menjadi 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Dan pada 3,5 tahun yang kedua akan ada waktu penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Jadi 70 minggu itu adalah 70 kali 7 artinya yang sama dengan 490.
Kalau kita hitung 9 tahun, 69 minggu artinya itu adalah 483. 69 kali 7, 483. Jadi dari firman untuk pemulihan Yerusalem sampai pengurapan Mesias itu adalah 483 tahun. Karena itu adalah 69 minggu, ya kan? Jadi dari saat firman sampai diurapi ada 483 tahun. Jadi mari kita lihat apakah itu benar dalam sejarah. Tapi mari kita pikirkan ayat ini dulu. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi 70 kali 7 itu muncul di sini 490. Apa persamaan dari 490 di Daniel pasal 9 dan 490 di Matius pasal 18? Itulah tentang pengampunan. Hal tentang 70 kali 7 akan memberikan kita pengampunan yang lengkap, yang sempurna. Pemulihan yang sempurna. Jadi ini berhubungan dengan pemulihan, pengampunan yang sempurna. Ada 3 pemulangan dari Babel. Jadi ini berbicara tentang dekret atau perintah atau keputusan untuk membangun kembali. Jadi ada 3 pemulangan dari Babel untuk membangun kembali. Jadi ada 3 dekret atau keputusan yang berbeda untuk mereka kembali. Jadi apa yang mereka lakukan ketika mereka kembali? Yaitu membangun kembali kotanya dan bait sucinya kan. Jadi keputusan yang untuk kembalinya pertama oleh Kores, Raja Persia, 537 sebelum Masehi. Tahun 537 sebelum Masehi, Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi kalau kamu hitung dari dekret sampai Mesias itu adalah 483, 69 minggu. Jadi kalau kita pikirkan secara harafiah, 537 sampai ditambah 483 itu adalah 54 sebelum Masehi. Yesus belum lahir saat itu. Jadi kita lihat perintah pemulangan yang kedua yang terjadi 458 sebelum Masehi. 458 sebelum Masehi itu ada di Ezra pasal 7 ayat 7 sampai 9. 458 tambah 483 itu adalah 26 sesudah Masehi. Apa yang terjadi di 26 sesudah Masehi? Kalau kamu jago dengan menghitung, kamu sepertinya kayaknya artinya apa itu? Kamu nggak menghitung-hitung kan? Keluarkan kalkulator kamu dan coba kamu hitung. 458 sebelum Masehi dikurang 458 minus 458 tambah 483 itu jumlahnya berapa? Negatif 458 ditambah 483, atau kamu bisa bilang 483 dikurang 458 itu adalah 25, ya kan? Kenapa saya tulis 26 di sini? Pasti ada yang bilang, ada seorang yang datang dan bilang hitungan kamu salah. Kamu tahu kenapa ini 26 sesudah Masehi? Karena tidak ada tahun 0 kan? Kamu harus ingat, kalau kamu harusnya tahu, semua orang di sini harusnya mengerti, ada di pengertian yang sama, tidak ada tahun 0. 1 sebelum Masehi lalu loncat ke 1 Masehi. Jadi tidak ada 0 di sini. Itu sebabnya itu tanggal 26 sesudah Masehi. Apa yang terjadi di tahun 26 Masehi? Kapan Yesus lahir berdasarkan sebelum Masehi dan Masehi? Jadi umur berapa Yesus pada tahun ini? Ia berumur 30 tahun kan? Jadi ketika Yesus berumur 30 tahun, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 berkata, ketika seorang
Seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Inilah ketika Yesus memulai kehidupan pelayanan umumnya. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dia kan diurapi, maka ada burung merpati turun di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, dan kepadamu aku berkenan." Ayat 23-24 berbicara tentang Yesus sekitar umur 30. Saya tidak tahu kenapa terpotong di sini. Jadi diurapi, Yesus menerima Roh Kudus. Yesus adalah pemberi Roh Kudus kan. Tapi di dalam tubuh ini mereka menunjukkan kepada kita kalau ia yang diurapi. Ia yang diurapi. Dan ini adalah wahyu terhadap yang diurapi. Ini adalah wahyu atau pengungkapan terhadap yang diurapi. Jadi setelah 69 minggu perintah pemulangan, yang perintah pemulangan ketiga itu tahun 444 sebelum Masehi, dan perhitungannya adalah 444 tambah 483 itu adalah 39 Masehi. Ini melewati kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus, karena Yesus wafat di umur 33 tahun di tahun 29 Masehi. Jadi Daniel berbicara tentang memunculnya orang yang diurapi setelah 69 minggu. Lalu setelah itu ia berkata, Mesias itu akan disingkirkan, yang diurapi ini akan disingkirkan. Artinya apa? Yesus mati, Yesus wafat, dan dia naik ke surga. Ia bangkit dan dia naik ke surga. Lalu apa yang terjadi? Dalam 3 tahun, Yesus yang diurapi, bangkit, lalu dia disingkirkan. Dia tidak memiliki apapun. Maka datanglah rakyat seorang raja musnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan memenuhi ajalnya dalam air bah. Ini terjadi kapan? Itu pada tahun 70 Masehi, Jenderal Roma Titus menghancurkan ini semua, menghancurkan Yerusalem. Lalu ada jangka waktu antara minggu ke-69 dan minggu ke-70, dan banyak orang yang percaya kalau ini adalah waktu di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua dari Yesus. Yesus disingkirkan secara fisik, kamu tidak melihat Yesus lagi. Lalu ada jangka waktunya, ada jeda. Lalu datanglah minggu terakhir, dimulai minggu yang terakhir. Orang-orang rakyat dari raja itu akan datang dan menghancurkan kota, dan dalam jangka waktu jeda itu akan terjadi apa? Orang itu akan menghancurkan kota dan bait suci. Jadi Jenderal Titus datang menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tapi nubuat ini bukan hanya sesuatu yang terjadi secara langsung dalam sejarah Israel. Jadi, yang terjadi pada kita. Jadi siapa pangeran di langit? Setan akan datang dan menghancurkan seluruh kota dan orang-orang. Kamu akan mati dalam kefasikan kamu dan dosa kamu. Efesus pasal 2 ayat 1-3, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi secara roh, pangeran dari kerajaan angkasa ini akan datang dan menghancurkan orang-orang dan gereja-gereja. Lalu apa yang terjadi? Di antara jeda itu akan ada kehancuran dan perang. Dan Yesus juga berbicara tentang hal ini. Di akhir zaman, sejak saat itu, setelah mereka menyalibkan Yesus, sampai hari ini secara harafiah tidak pernah ada satu waktu di mana tidak ada perang di dunia ini. Selalu ada perang. Matius pasal 24 ayat 6-7, Yesus berkata, kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun kamu awas-awas saja, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
ayat 15-16. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang telah disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Alasan kita belajar Daniel karena ayat ini. Yesus berkata, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kita membaca ini supaya kita mengerti apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Waktu apa yang kita hidup saat ini? Waktu seperti apa saat ini? Akan ada kehancuran, akan ada perang seperti yang dikatakan oleh Daniel, atau seperti yang ditunjukkan Allah kepada Daniel. Jadi, apa yang terjadi di 1 minggu terakhir dan kapan ini dimulai? Ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini adalah awal dari 1 minggu terakhir itu. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ia akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang. Siapa itu dia? Kita mungkin berpikir kalau orang yang diurapi itu akan datang dan membuat perjanjian. Tapi sangat membingungkan karena ia akan membuat perjanjian itu, lalu di tengah minggu itu, tengah masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi seperti orang yang sama yang membuat perjanjian dan menghentikan ini semua. Mungkin sama karena ini adalah kehendak Allah, atau Allah berkata ini akan terjadi. Jadi mungkin ia menaruh ini pada konteks seperti itu. Tapi banyak orang, banyak ahli juga berpikir kalau dia di sini, raja ini adalah raja dari angkasa, kerajaan angkasa, penguasa kerajaan angkasa. Ini adalah yang paling dekat dalam konteks bahasa yang mereka bisa temukan. Kan dia yang akan membuat perjanjian. Jadi ada orang yang berkata ini berbicara tentang antikristus. Akan ada orang yang berkata orang yang di sini berbicara tentang Mesias, tapi ada juga yang berkata ini antikristus yang akan menghentikan kurban sembelihan dan korban santapan. Apa yang saya pikirkan, saya nggak tahu. Tapi walaupun bagaimanapun ini ada waktu di mana adanya perjanjian. Ketika Allah membuat perjanjian dengan kita, kamu pikir setan tidak membuat perjanjian? Setan juga membuat perjanjian. Sama seperti Roma membuat perjanjian atau hubungan dengan orang-orang Yunani. Ptolemy, Seleucus, Mesir, mereka memiliki persahabatan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, dengan musuh-musuh mereka, musuh-musuh kita. Seperti pada zaman Abraham ada 4 bangsa yang berhubungan, bekerja sama untuk menyerang. Jadi mereka memiliki perjanjian juga. Tapi Allah akan membuat perjanjian dengan kita. Dan untuk kita, dalam halnya kita, bagaimana Allah membuat perjanjian dengan kita? Allah akan mengajarkan kita firman sehingga kita bisa menerima perjanjian Dia. Ini adalah waktu ketika kita diberikan asupan perjanjian rohania melalui firman Allah. Tapi di tengah minggu itu akan ada waktu ketika adanya penganiayaan, penderitaan, menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan akan ada kebinasaan, pemusnahan, kehancuran. Jadi kita akan berpikir tentang 1 minggu terakhir kita, minggu depan. Ya. Jadi akan ada 1 minggu terakhir. Kita akan
Mungkin tidak cukup waktu. Saya mungkin akan menambah 1 minggu lagi, tapi saya coba akan mengumpulkan segala sesuatunya, apa yang pendeta pendiri ajarkan mengenai 1 minggu terakhir ini. Saya tidak bisa janji kepada kamu, tapi saya tidak bisa janji kalau saya bisa mengumpulkan semua yang ia katakan. Ia telah mengajarkan begitu banyak dan begitu dalam. Dan saya janji, saya tidak mengerti semuanya. Dan saya tidak bisa memberikan semuanya kepada kamu. Tapi apa yang bisa saya mengerti dan saya cerna, saya coba telan sebanyak mungkin, lalu saya bagikan dengan kamu. Itu sebabnya, walaupun kamu harus beberapa minggu, saya hanya punya apa yang saya akan cerna begitu banyak, saya akan berikan minggu depan. Jadi saya akan berikan arti sejarah penebusan dari minggu terakhir. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, berkat-Mu. Terima kasih karena mengajarkan kami melalui firman-Mu akan waktu yang kita jalani sekarang. Kita menyaksikan dalam waktu kita apa yang terjadi. Perang, kekejian, kebinasaan, pemusnahan. Kami bersyukur karena Engkau menjaga kita dan melindungi kita dalam tembok-tembok rohani Yehezkiel dari Gereja Sion, dan melindungi kita dalam tempat yang kudus yang diurapi dan bukan tempat yang pada umumnya. Dan kami berdoa perlindungan kamu akan bersama dengan jemaat-jemaat-Mu. Dan Bapa, tolong izinkan Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian atas apa yang kita pelajari, bukan hanya hitungan, bukan hanya pengetahuan, pengertian, bukan hanya logika, tapi semoga firman ini menjadi nyata dalam hidup kita melalui ketaatan, dan semoga firman memberkati kita, memberkati kami, dan kita berpegang pada ini dan berdoa dan mengerti seperti Daniel, Bapa. Waktu yang kita jalani, dan kami berdoa Engkau akan membuka bagi kita mengenai akhir zaman. Bagaimana kita bisa bertemu denganmu sekali lagi, bagaimana kami bisa menyambut kamu, hidup dengan kamu, dan bisa pulang ke kerajaan-Mu yang kekal bersama denganmu. Dan kami berdoa akan hari transfigurasi, semoga semua dari kita bisa berada di sana, bersaksi dan naik bersama-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, dan kita berdoa ini semua dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.